Dia siapa? Dia siapa? Atau menghargai? Ada manusia kita manusia. Ada siapa tahu di daging? Pak, dari tadi nih ketua pengurus sudah sampaikan. Bapak ini kan cuma di sini saja. Kalau kamu semua ketemu neko, oke. Ketemu pasti kena sini. Ketemu kalau kamu cari kenyataan yang sama. Bapak saya mau ketemu ada orang dasar. Bapak pastikan itu. Kamu saya mau ketemu bikin parah itu bakal. Kau lagi sudah. Aliansi Mahasiswa Adat Welihata Sabuai Amaus, yang mengamodir mahasiswa asal Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya, melakukan aksi demo damai, di depan Gong Perdamaian Dunia Ambon Maluku, Jumat, 27/2021. Mereka menuntut pembebasan dua pahlawan adat Sabuai, yakni Kaleb Yamarua dan Stefanus Ahwalam, yang kini mendekam di balik jeruji besi, karena menentang perusahaan penebangan liar di sana. Mereka juga mengutuk CVSBM sebagai dalang kerusakan hutan di Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten SBT, Maluku. Dua pahlawan adat Sabuai itu ditahan penyidik kepolisian Resort Seram bagian timur karena merusak alat berat milik CV Sumber Berkat Makmur SBM. Pada Kamis tanggal 26 Agustus 2001, sudah digelar sidang perdana atas kasus pengrusakan tersebut, di Pengadilan Negeri Dataran Hunimua, di Bula, Kabupaten SBT. Dalam orasinya, pendemo menduga CVSBM merupakan sebuah perusahaan yang beroperasi di bidang perkebunan pala di Kecamatan Siwalalat, Kabupaten SBT, namun kenyataannya, perusahaan tersebut melakukan pembalakan liar atau illegal logging. Para pendemo menyatakan, izin yang dikantongi CVSBM, baik izin usaha perkebunan pala, maupun izin IPK, cacat secara prosedur. Dan ini pernyataan sikap dari mereka, Aliansi Mahasiswa Adat Welihata Sabuai, Amaus. Pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Adat Welihata Sabuai, AMAW, yang tergabung di dalamnya, Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional, Pembebasan Kolektif Kota Ambon, Aliansi Mahasiswa Papua, AMP, Komite Kota Ambon, dan Individu Pro Demokrasi Kota Ambon. Salam solidaritas. Mese, CV Sumber Berkat Makmur, merupakan sebuah perusahaan yang beroperasi di bidang perkebunan pala. Perusahaan ini berlokasi di Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram bagian timur. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil pengambilan data mengenai keberadaan CV Sumber Berkat Makmur, diduga perusahaan melakukan pembalakan liar atau illegal logging.
Diketahui bahwa izin yang dikantongi CV Sumber Berkat Makmur, baik izin usaha perkebunan pala, maupun izin IPK, cacat secara prosedur. Sebab, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Angka 1, disebutkan bahwa, analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL adalah, kajian mengenai penting suatu usaha yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, tentang penyelenggaraan usaha, atau kegiatan. Selanjutnya, ditegaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Nomor 17, Tahun 2012, tentang pedoman keterlibatan masyarakat, dalam proses pembahasan AMDAL, dan izin lingkungan hidup, dijelaskan bahwa, masyarakat yang dilibatkan dalam pembahasan AMDAL terdiri dari, masyarakat terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan, dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan, dalam proses AMDAL. Bertolak pada undang-undang di atas, dan sesuai fakta bahwa, masyarakat negeri Sabuai, tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan AMDAL, dan selama kurang lebih 3 tahun beroperasi, pihak perusahaan hanya melakukan penebangan kayu, dan tidak ada perkebunan pala. Menyikapi hal tersebut, maka masyarakat Sabuai kemudian melakukan 3 kali pemalangan, 1 kali sasi adat, sebagai bentuk pencegahan terhadap kegiatan perusahaan. Bahkan masyarakat Sabuai melayangkan laporan dugaan kasus ilegal logging, ke Dirkrimsus Polda Maluku, tertanggal 6 Agustus tahun 2019, tetapi laporan tersebut sengaja tidak ditindaklanjuti. Terhadap hal itu, maka pada tanggal 17 Februari tahun 2020, masyarakat adat Sabuai, melakukan peninjauan atas lokasi, yang dibabat oleh CV Sumber Berkat Makmur. Masyarakat Sabuai bertemu langsung dengan karyawan perusahaan, yang sedang melakukan pembalakan liar, di luar konsensus lahan, sehingga secara spontan, terjadi pengrusakan terhadap alat berat milik CV Sumber Berkat Makmur, yang pada akhirnya, berujung pada penetapan 2 warga Sabuai, sebagai tersangka oleh Polres Seram Bagian Timur SBT, atas laporan Komisaris CV Sumber Berkat Makmur SBM, Immanuel Kwedarusman alias Yongki. Pada tanggal 18 Maret tahun 2020, penyidik penegak hukum Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan GAKKUM, KLHK Maluku, akhirnya menetapkan Komisaris Utama CV Sumber Berkat Makmur, sebagai tersangka, dengan sejumlah barang bukti diantaranya, yakni, 1 unit alat berat loader, 2 unit bulldozer, dan 50 batang kayu bulat, yang adalah hasil dari aktivitas pembalakan liar, di hutan adat negeri Sabuai. Atas perbuatannya, Komisaris Utama CV Sumber Berkat Makmur, seharusnya dijerat dengan, pasal huruf KJO, pasal 87 ayat 1, dan pasal 19, huruf A, JO pasal 94, ayat 1 huruf A, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, tentang pencegahan, dan pemberantasan pengrusakan hutan, dengan ancaman pidana penjara, paling lama 15 tahun, dan denda, maksimum 100 miliar rupiah. Akan tetapi perkara ilegal logging CV Sumber Berkat Makmur, yang disidangkan di Pengadilan Negeri Dataran Hunimua, Seram Bagian Timur ini, Kejari SBT selaku Jaksa Penuntut Umum, menuntut terdakwa Komisaris Utama CV Sumber Berkat Makmur, menggunakan pasal perseorangan, tanpa mempertimbangkan, CV Sumber Berkat Makmur sebagai korporasi. Tuntutan JPU 1 tahun 2 bulan, dan putusan hakim 2 tahun penjara, dan denda 500 juta rupiah,
apabila tidak membayar denda, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Artinya, baik itu tuntutan JPU ataupun putusan hakim, tentunya sangat mencederai rasa keadilan masyarakat Sabuai selaku pihak yang dirugikan akibat pembalakan liar ini. Pembalakan liar CV Sumber Berkat Makmur juga memberikan dampak ekologis, sehingga berpengaruh pada aktivitas kehidupan masyarakat Sabuai secara kolektif. Pada tanggal 6 Agustus tahun 2021 lalu, terjadi banjir di negeri Sabuai. Ini merupakan bukti nyata dari pembalakan liar CV Sumber Berkat Makmur SBM. Banjir ini berakibat pada rusaknya air, sarana air, sehingga menyebabkan krisis air bersih di negeri Sabuai. Berbeda dengan kasus ilegal logging CV Sumber Berkat Makmur, yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimua, proses hukum terhadap kedua warga Sabuai, karena merusak alat berat milik CV Sumber Berkat Makmur tetap berlanjut. Di mana pada Kamis, tanggal 26 Agustus tahun 2021, sidang perdana atas kasus tersebut digelar di Pengadilan Negeri Dataran Hunimua. Pasal 66, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32, Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan, setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak dapat dituntut secara pidana, maupun digugat secara perdata. Bila merujuk pada undang-undang di atas, maka kedua warga Sabuai telah menjalankan amanat konstitusi, oleh karena itu, negara mestinya memberikan penghargaan terhadap kedua warga Sabuai sebagai pejuang lingkungan hidup, bukan memberikan status tersangka terhadap mereka. Berkaitan dengan masalah di atas, maka kami, Aliansi Mahasiswa Adat Welihata Sabuai menuntut 1. Bebaskan 2 pahlawan hutan adat Sabuai, Halep Yamarua dan Stefanus Ahwalam. 2. Mendesak pemerintah Provinsi Maluku, memberikan penghargaan terhadap 2 pahlawan hutan adat Sabuai, atas jasa mereka, kasus kejahatan kehutanan CV Sumber Berkat Makmur bisa terungkap. 3. Mendesak pemerintah daerah, untuk melakukan reboisasi, atas hutan yang dibabat habis oleh CV Sumber Berkat Makmur, dan melakukan normalisasi terhadap aliran sungai, di negeri Sabuai, dengan membuat talut penahanan air dan bronjong. 4. Mendesak Gubernur Maluku, agar memberikan teguran kepada Wakil Bupati Seram Bagian Timur, atas pernyataannya, tertanggal 19 Agustus tahun 2021, soal banjir Sabuai, yang tidak sesuai dengan fakta, namun dibesar-besarkan oleh media. Ambon, 27 Agustus tahun 2021.